Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berjumpa kembali di mata kuliah Sistem Basis Data untuk kelas apa nih? Kelas F atau kelas A ya? Saya lupa. Sebelum ini ada kuliah nggak nih seharian ini? Ini kuliah yang keberapa dalam satu hari kalau boleh tahu untuk kelas ini? Mungkin bisa disebutkan salah satu orang. Saya 3. Kuliah yang ketiga. Ya, Setelah ini ada lagi. Ada kuliah enggak? Terakhir ya. terakhir, Pak. Terakhir. Ketiga ya. Tiga berarti dua tadi apa aja? Dua tadi kalau boleh tahu. Sebelum ini ada kuliah apa? Sebelum SBD. Tadi ada algoritma sama metodologi. Lo ketemu saya lah tadi. Algo kan saya. Iya, sama Pak. Ya, ya, ya. Semoga nggak bosan ya. Iya, enggak, Pak. Ini kan ini kelasnya malam ya. Kalau digeser jadi ke jam hari atau jam yang lain memungkinkan nggak ya? Karena terus terang ya bagi saya nggak tahu ya bagi teman-teman mahasiswa. Tapi bagi saya dan beberapa dosen yang lain ya artinya malam itu bukan kondisi yang kondusif ya, karena ya pertama mungkin karena sudah sisa-sisa energi ya seharian. Anda mungkin ya tadi udah kuliah yang cukup berat ya algo ya, mungkin belum lagi ya agenda-agenda yang lain. Nah jika digeser di hari dan jam lain gitu kira-kira memungkinkan nggak ya? Kalau yang dulu-dulu yang pertemuan satu ini kan kita pertemuan keempat nih. 1 sampai 3 apakah tetap Selasa malam atau sempat digeser ke jadwal yang lain? Tetap. Tetap ya, jadi mulai pertemuan 1 sampai 4 Selasa malam ya. Iya, Ada terus, artinya dosennya ada terus. Ini kan saya kayaknya baru pertama kali ini yang megang kelas malam. Kalau digeser gitu bisa nggak di hari atau jam lain? Boleh tahu hari apa, Pak? Kenapa? Hari dan jam berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Ya, saya kan nggak tahu, maksudnya biasanya sih yang menyesuaikan dosennya gitu. Jadi teman-teman mahasiswa apa yang arrange jadwalnya ngasih berapa alternatif gitu. Terus ya kita nanti di kesepakat di hari jam berapa. Atau mungkin kalau ini ya, ini kan sudah dibentuk ketua kelas tuh. Nah coba ketua kelas musyawarah begitu, kemudian coba diusulkan untuk penggantian jam. Atau saya nggak tahu juga atau memang pinginnya malam. Tapi bagi ya saya pribadi dan beberapa dosen, jam malam ini kurang kondusif. Gitu. Tapi jika memang nggak ada ya nggak apa-apa sih. Oke itu terkait jadwal ya. Jadi kita lanjutkan ke materi kuliah aja. Slide-nya saya pikir udah di-share oleh Pak Arif di Google Drive. Saya menggunakan slide yang sama, jadi Anda mungkin sambil membuka slide-nya, ngikuti kuliah, ya nggak apa-apa gitu. Kuliah ini juga insya Allah udah saya rekam ya, nanti mungkin kalau udah selesai akan saya unggah di MMP atau di Learning. Judulnya untuk kali ini yaitu Entity Relationship Diagram. Diagram relasion entitas relasi bahasa Inggrisnya sih biasanya disingkat dengan ERD, Entity Relationship Diagram. Oke ya, dari di sini nanti kita coba membuat sebuah diagram yang menggambarkan desain sebuah basis data ya. Nah, sebelum kuliah dimulai mungkin kita review dikit ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kita refresh sejenak gitu. Saya pick random aja ya pertanyaannya, nanti mungkin minta tolong teman-teman jawab begitu yang saya tunjuk. Atau kalau ada yang nggak perlu ditunjuk, kan Pak saya jawab gitu ya, jauh lebih bagus. Pertanyaannya, saya nggak ngambil semuanya, mungkin saya pick random aja. Nah ini pertanyaan, jelaskan perbedaan entity dan instance. Ada yang mau jawab nggak nih? Ini materi yang kedua kalau nggak salah. Entity dan instance. Ada yang bisa jawab? Atau saya pick random?
Mana ya? Nabilah Salsabila, ada nggak? Ini di partisipan ada nih, Mbak Nabilah. Iya Pak, bentar Pak. Kalau menurut saya tuh ya Pak, entity itu calon tabel, data apa saja yang disimpan dalam database. Kalau intention itu data dalam entity-nya. Itu sih menurut saya Pak. Ya, betul. Entity ini ibaratnya wadahnya gitu ya. Jadi misalkan saya punya entitas. Entitas itu punya atribut. Misalkan nama entitasnya mobil begitu ya, entitas mobil. Nah, atributnya katakanlah nomor polisi, kemudian merek mobil, kemudian warna mobil, kemudian tipe 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 apa itu? Transmisi, ya, misalkan itu. Nah, entity seperti itu. Jadi semacam wadah datanya. Nah, kemudian terdiri dari beberapa atribut. Nah, nanti biasanya entity-nya akan jadi tabel, gitu. Akan jadi tabel. Nah, kolom-kolomnya itu adalah nama atributnya. Instance apa? Instance yaitu isi datanya. Jadi misalkan kalau ada entity mobil dengan atribut nomor polisi, warna, merek, dan tipe transmisi, maka nanti instance-nya ya isinya dari masing-masing atribut itu. Misalkan nopol P sekian gitu. Kemudian warna hitam, merek Toyota, tipe transmisi Matic. Nah, itu instance ya. Oke. Next slide aja ini. Nah, pertanyaan kedua yang kita review 2 pertanyaan aja ya. Yang kedua misalkan apa ya ini ya. Ini aja deh pertanyaan pertama tuh. Jelaskan pengertian unique identifier. Nah sekarang ada yang mau jawab kira-kira? Nggak ada atau ditunjuk? Oke, tunjuk aja kalau gitu. Mbak Nabila, minta tolong tunjuk satu orang temannya, laki-laki menurut Anda paling tampan di antara list partisipan itu untuk menjawab. Yang milih Mbak Salsabila ya. Siapa Mbak? Bentar Pak. Mungkin Sulaiman Pak. Sulaiman Chandra ini. Iya Pak. Ya, Mas Sulaiman. Iya Pak. Ya, udah dikasih amanah oleh Mbak Nabila untuk menjawab. Nah, coba dijawab Mas Sulaiman. Jelaskan pengertian unique identifier. Apa kira-kira? Seingat dan setahu saya unique identifier itu ada menjadi salah satu bagian dari atribut yang cirinya itu menjadi pembeda gitu Pak. Terus? Udah? Iya, contohnya kayak ID, nomor ID. Misalkan ada entity barang, terus ID barang. Nah itu contohnya unique identifier menurut saya. Boleh ada ID yang sama nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Yes, betul. Jawaban Mas Sulaiman ya. Jadi unique identifier itu adalah sebuah atribut, nggak sebuah sih, boleh lebih dari satu ya. Kita kan punya entitas, nah di entitas itu punya beberapa atribut, nah nanti kita pilih satu atau lebih, salah satu dari, bukan salah satu ya, tapi boleh lebih dari satu, pokoknya dari beberapa atribut itu kita pick, kita ambil, begitu, atribut-atribut yang isinya itu nanti, isi atribut kan akan jadi kolom tuh, nah isinya itu akan menjadi pembeda tiap item datanya. Ya paling gampang ya semacam ID gitu kan. Misalkan kita punya entity mahasiswa, maka nanti atribut mahasiswa kan ada name, ada nama, ada alamat, ada prodi, ada fakultas, and so on, dan seterusnya kan. Nah kira-kira yang cocok untuk jadi identifier dari entitas mahasiswa apa berarti kira-kira? NIM, Pak. Yes, betul NIM. Ciri khas unique identifier itu tiap item datanya itu nanti yang atribut atau kolom yang menjadi unique identifier itu tidak ada yang sama. Di UNES kan nggak mungkin ada yang NIM-nya sama kan. Tiap data, tiap item data mahasiswa itu pasti NIM-nya berbeda begitu. Kalau entitas mobil, kira-kira apa ya yang jadi unique identifier nanti? Saya misalkan punya entitas dengan nama mobil, yang cocok jadi unique identifier-nya apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Plat.
Nomor plat, ya betul. Karena tidak mungkin ada lebih dari satu kendaraan yang punya nomor plat yang sama. Loh itu kok ada yang sama Pak? Saya pernah nemuin. Nah itu ada kemungkinan indikasi nomor plat salah satunya palsu ya, begitu. Nah kira-kira seperti itu untuk unique identifier. Nah, untuk membedakan antara data satu dengan data yang lain, biasanya tipenya angka ya. Jadi jarang sekali kita menemukan kolom identifier. Nanti kalau di tataran praktisnya itu Anda buat database, kemudian ada kolom jadi identifier itu, kemudian isinya itu berupa kalimat atau huruf tok gitu atau kata itu jarang. Biasanya sih angka atau kombinasi antara angka dan huruf yang memudahkan untuk membedakan antara satu instance data dengan data yang lain. Nah, itu reviewnya mungkin cukup gitu aja. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Jadi judulnya yaitu Entity Relationship Diagram. Ada kata-kata diagram berarti kita akan menggambar sesuatu di sini. Kita membahas sebuah diagram ya. Nah, nama diagramnya Entity Relationship Diagram atau biasa disingkat dengan IRD. Ya, IRD, ERD. Ya. English pronounce-nya IRD. Nah, kepanjangan dari Entity Relationship Diagram. Diagram apa bahasa Indonesianya? Diagram kayaknya malah nggak enak ya, mending tetap bahasa Inggris ya. Nah, kenapa kok perlu ada diagram? Ya, ibaratnya kan kalau ketika kita ingin membuat sesuatu yang kompleks, yang gede, yang bagus gitu kan. Nah, normally biasanya kita buat desainnya dahulu. Misalkan Anda sebagai arsitek gitu kan, nggak tiba-tiba kan nggak ujuk-ujuk langsung bikin rumah langsung kayak nggak kan, tapi kan digambar dulu denahnya, digambar dulu desainnya. Anda misalkan sebagai engineer mesin begitu, ya kita nggak tiba ujuk-ujuk langsung ngelas gitu kan, disambung-sambung kan nggak, berarti kita gambar dulu desainnya seperti apa. Sama juga kita buat program gitu, Anda buat software, di Algo lah contohnya kan, sebelum kita desain sebelum kita langsung kita buka kode program Python-nya kan biasanya kita minimal di kepala dulu lah, nggak perlu minimal kalau misalkan nggak perlu gambar, minimal di kepala kan sudah kebayang alurnya seperti apa. Kalaupun dalam bentuk fisik kita buat dalam bentuk gambar diagramnya. Nah sama juga hal yang sama juga berlaku untuk database. Karena mendesain database tidak bisa juga ujuk-ujuk misalkan Anda ingin membuat database sistem informasi apotek, oh ada tabel ini gitu. Nah, ya kalau Anda punya pengalaman sih bisa, cuman ketika itu sudah kompleks, ya perlu namanya fase desain. Nah, dan untuk mendesain sebuah database kita bisa menggunakan diagram dengan nama IRD ini. Ya. IRD ini yang paling banyak digunakan. Ya macam-macam sih ya diagram database itu, cuman ini yang paling banyak digunakan sampai sekarang. Nah, komponen di IRD itu ada dua, yaitu ada namanya entity dan ada namanya relationship. Komponennya ada dua. Gampang kan komponennya cuma ada dua. Kalau saya terlalu cepat atau ada yang kurang jelas, langsung ditanyakan aja ya. Oke. Nah, baik. Pertama yaitu komponen pertama yang kita bahas yaitu entity atau entitas bahasa Indonesianya ya. Di IRD, di Entity Relationship Diagram, untuk menggambarkan entitas itu cukup dengan kotak ya, kotak. Nah, ini terkait ada tidaknya sudut ini macam-macam sih. Jadi ada yang menggambarkan kotak, benar-benar kotak gitu. Tapi ada juga yang ada sedikit lengkungan gitu ya. Yang jelas bentuknya itu kalau dari jauh ya tetap seperti kotak, ya. Kotak gitu. Kemudian di dalam kotak simbolnya entity itu kotak gitu. Simbolnya entity kalau di flowchart kan kotak proses ya. Kalau di database kotak itu menyimbolkan entity, entitas. Nah, di dalam kotak ini bisa kita isikan apa saja. Di dalam kotak ini ada dua komponen utama ya. Yang pertama itu adalah nama entitasnya ditaruh di paling atas begitu. Ini nama entitas ya, employee. Nah, sisanya ini ada sekian ini merupakan atribut dari entitas tersebut.
Nah, kalau dari gambar ini, oh berarti ada entitas dengan nama employee. Ada berapa atribut? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atribut. Nah, entitas ini, kalau yang kita gambar dalam bentuk kotak ini, nanti dia akan menjadi sebuah tabel. Berarti nanti akan ada sebuah tabel employee dengan berapa kolom ini? Dengan memiliki 6 kolom. Nah, di samping nama-nama atribut ini, kalau Anda amati, ada simbol-simbol, ada tanda pagar, ada tanda bintang, ada simbol lingkaran kecil ya, lingkaran kecil. Nah, maknanya apa? Ya, ketika sebuah atribut ya di depannya itu diawali dengan simbol bintang, itu artinya dia mandatory. Artinya apa mandatory? Bahwa atribut itu harus ada datanya. Artinya nanti di tabelnya, kolom first name itu tidak boleh kosong. Di tabel employee, kolom first name tidak boleh kosong. Begitu. Sedangkan untuk yang simbolnya di depan nama atribut, jika simbolnya itu lingkaran kecil, itu maknanya opsional. Artinya apa? Boleh kosong. Artinya nanti di tabel employee, kolom commission ini boleh kosong. Tidak ada isinya itu boleh. Atau istilahnya itu null, N-U-U-N, ketik aja ya. Jadi yang boleh kosong itu null. Tapi yang tidak boleh kosong, mandatory, ini nanti kolomnya itu istilahnya itu not null, atributnya itu tidak boleh kosong. Gitu. Nah, kemudian simbol crash atau apa namanya, simbol tanda pagar ini di depan nama atribut ini menunjukkan bahwa atribut ini, ID ini merupakan unique identifier yang primary unique identifier ya, atau primary key istilahnya. Primary key istilah lainnya ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini yang jadi primary key-nya atau primary UID-nya adalah ID. Kemudian jika ada simbol U, nah kebetulan di sini nggak ada ya. Tapi misalkan jika ada atribut kemudiannya di depannya itu ada simbol seperti huruf U, berarti atribut itu merupakan secondary unique identifier. Nah, kira-kira seperti itu. Dari sini mungkin ada pertanyaan? Gampang ya? Oke. Lanjut. Berikutnya, ini komponen-komponen dari simbol entitas. Ada nama entitas, ada atribut, kemudian opsi untuk atributnya ada sekian ini. Simbol crash ini untuk menunjukkan dia atribut primary key atau primary UID-nya. Simbol bintang menunjukkan bahwa atribut ini tidak boleh kosong atau not null. Angka 0 menunjukkan bahwa atribut ini boleh kosong. Jika ada, ini kebetulan di sini nggak ada, jadi saya ulangi, kalau ada yang simbolnya U, itu berarti dia secondary unique identifier. Nah, tadi kita sempat singgung unit identifier ya, jadi sedikit mengulang juga apa itu unique identifier, yaitu atribut atau sekumpulan atribut, artinya boleh lebih dari satu, dari sebuah entitas yang bisa digunakan untuk berfungsi sebagai identifier, ya, menunjuk satu instance secara tepat. Ya tadi sudah sempat disinggung, ya misalkan kalau ada mahasiswa, ya atribut atau kolom yang paling tepat untuk jadi UID-nya adalah name. Kalau dosen apa? Kalau dosen, nah dosen itu dosen punya NIP, ya nomor induk pegawai, punya NIDN, ya punya email. Nah itu kandidat-kandidat yang bisa digunakan sebagai unique identifier. Asalkan di atribut atau kolom itu tidak ada data yang sama, nah kolom itu bisa digunakan sebagai primary unique identifier. Ya. Gitu. Nah, sifatnya karena ada kata-kata unik, ya sifatnya unik. Artinya apa unik? Tidak boleh ada dua data atau dua instansi yang memiliki nilai UID sama. Begitu di kolom atau atribut itu muncul ada dua instansi yang punya UID sama, berarti atribut itu tidak layak atau tidak boleh dijadikan sebagai UID. Begitu. Nah, contohnya dosen, nah tiap dosen itu NID-nya pasti beda, NIP-nya pasti beda, emailnya juga pasti beda, nomor HP-nya juga pasti beda.
Ada nggak ya nomor HP-nya sama ya? Ada nggak yang punya nomor HP sama? Mungkin kan, misalkan saudaraan gitu ya, kakak adik, kemudian oleh orang tuanya mungkin dibekali hanya satu HP gitu, ya mungkin saja kan, tapi kan sangat kecil kemungkinannya. Nah, kira-kira seperti itu. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Kalau di tabel mahasiswa, kira-kira atribut nama boleh nggak jadi UID, Unique Identifier? Nama. Enggak, Pak. Soalnya kemungkinan ada nama yang sama. Nah, betul ya, ada yang sama. Jadi ya biasanya sih sekali lagi yang untuk kita jadikan UID itu yang data-data yang numerik biasanya. Ya. Oke. Nah, tadi sempat disinggung juga UID itu boleh lebih dari satu. Nah, bagaimana jika ternyata dalam atribut itu ada serangkaian kolom atau atribut yang bisa kita jadikan UID, ya bisa kita gabung. Nanti gabungannya itu istilahnya itu composite UID. Apa itu composite UID? Merupakan UID yang merupakan gabungan beberapa dari atribut. Digabung jadi satu, jadi UID. Contohnya ya, misalkan bank kan punya beberapa cabang tuh. Dan tiap-tiap cabang kita bisa buka rekening di cabang manapun kan. Nah, lalu nomor rekening di satu cabang dengan cabang yang lain tidak ada yang sama begitu. Nah, lalu nomor rekening di satu cabang bisa digunakan oleh cabang yang lain. Maksudnya gimana? Nah, misalkan saya buka rekening di cabang Jalan Kalimantan gitu. Di Bank Cabang Kalimantan dapat nomor rekening 015. Kemudian saya coba buka, kan boleh kan satu nasabah bikin lebih dari satu rekening kan boleh. Saya buka lagi rekening lagi di cabang Jalan Jawa. Nah, kebetulan dapat nomor rekening 0115 juga, 015 gitu. Nah, untuk membedakannya, maka nanti di depan 015 itu dikasih kode cabangnya. Nah, kalau kode cabangnya di Jalan Jawa itu 01, misalkan, oh berarti nanti nomor rekeningnya 01015. Kalau kode mana namanya? Kode rekening, kode cabang yang ada di Jalan Kalimantan 02. Oh, berarti nanti kalau saya buka rekening di Jalan Kalimantan, nanti dapat nomor rekening 02015 begitu. Jadi digabung antara kode cabang dengan nama rekening. Digabung jadi satu menjadi unique identifier gitu. NIM Anda itu sejatinya juga unique identifier, komposit loh ya. Bisa ngamati nggak NIM? Dari mana kompositnya? Dari jurusan, Pak. Ah, betul ya. Itu kan NIM Anda itu kan 20 terus berapa? 10. 20 24 ya. Berapa? Saya nggak 20 24, 10 10. 20 24, 10 10. Terus Kalau berapa di IF 30, 30? kalau TI 20, kalau Oke. SI 10. Jadi ini kalau IF 30, kalau TI 20, kalau SI 10, terus diikuti dengan berapa gitu kan ya? Nomor ininya kan, nomor ini. Nah, ini kan sejatinya dia merupakan komposit kan, 4 digit terakhir itu, berapa digit? 2 atau 4 digit ya? 2 digit terakhir itu merupakan 2 atau 3 ya, 2 atau 3 digit terakhir itu merupakan unique identifier mahasiswa tersebut. Kemudian di depannya ini merupakan kode apa? Kode jurusan ya. Kemudian ini saya nggak tahu kode apa. Ini kemudian kode fakultas. Kemudian ini kode angkatan. Nah, digabung jadi satu jadi UID, Unique Identifier. Ya aslinya itu merupakan komponen-komponen dari beberapa nomor-nomor yang punya makna juga. Kira-kira begitu. Bisa dipahami maksud saya? Di NIM itu ya kebetulan juga komposit
Oke, lanjut aja kalau gitu. Nah, ya misalkan kita punya entitas, kemudian kayaknya nih di entitas ini yang bisa jadikan yang bisa jadikan UID banyak nih. Ya kita pilih aja salah satu gitu. Pilih aja salah satu dari beberapa atribut tersebut untuk jadi primary-nya, yang paling utama primary. Nah, sisanya jadi secondary UID. Nah, yang jelas tiap entitas itu harus memiliki minimal satu primary UID, ya begitu. Ini wajib ini, nggak boleh kita buat entitas kemudian nggak dikasih primary UID, itu nggak boleh. Gitu. Harus ada. Kalau tidak ada gimana Pak? Saya misalkan bikin, misalkan Anda punya komik di rumah banyak gitu, kemudian Anda buka rental komik. Nah ini komik-komik apa nih ya ID-nya kan entitasnya nggak ada. Nah harus diadakan. Ya Anda tambahkan atribut tambahan misalkan kode komik seperti itu. Yang jelas harus ada, tidak boleh tidak ada. Yang boleh nggak ada itu adalah yang secondary UID. Nah, gitu. Nanti kalau sudah jadi tabel, primary UID itu kita istilahkan dengan primary key, secondary UID akan kita istilahkan dengan unique key ya. Primary UID akan dinamakan primary key, secondary UID dinamakan dengan unique key. Harus ada ya. Jadi harus ini sudah dicatat. Bagaimana jika tidak ada? Ya diadakan. Kita tambahkan satu atribut tambahan yang kita jadikan sebagai primary key-nya. Oke. Nah, ini tadi jika UID tadi ketika kita tambahkan, misalkan setelah kita desain, kita analisa nggak ada yang jadi primary key, ya kita adakan. Nah, yang kita tambahkan tadi itu dinamakan dengan artificial, karena pada dasarnya nggak ada, kita tambahkan. Ya. Apa itu artificial? Atribut buatan tanpa makna yang sengaja ditambahkan ke entity, begitu. Misalkan ya, di sister, tadi kan dosen itu punya NIM, NIDN, NIP, dan lain-lain kan. Lalu kita tambahkan atribut tambahan gitu yang sengaja kita jadikan kita jadikan primary key-nya, misalkan ID dosen. Nah, begitu. Nah, ini boleh seperti ini. Gitu. Misalkan di informasi penjualan, barang nih kasih apa ya? Nah, karena di antara atribut barang itu tidak ada atribut yang layak jadi primary key, ya kita tambahkan sendiri secara artifisial, buatan begitu, kita tambahkan kolom tambahan kita, misalkan ID barang. Yang sifatnya auto increment. Tahu nggak nih auto increment apa ini maksudnya nih? Selalu bertambah. Betul. Tiap kali ada data baru masuk, nilainya otomatis nambah 1. Begitu. Misalkan kita masukkan barang A gitu, 01. Kemudian kita masukkan barang B, otomatis primary key-nya nambah 02, dan seterusnya. Nah, khusus untuk primary key juga, jangan memilih UID atau atribut yang nilainya rentan berubah. Misalkan pada entitas dosen. Nomor HP kan nggak ada yang sama Pak dosen, berarti boleh dong kita jadikan primary key? Boleh. Namun nilainya rentan berubah. Bisa jadi nomor HP saya ganti gitu, atau nomor yang lain ganti. Misalkan karena lupa ngisi pulsa, begitu nomornya hangus, saya ganti nomor. Nah, seperti itu yang akhirnya nomor HP ini tidak layak atau tidak baik untuk kita jadikan primary key. Yang baik, yang paling tepat yang bagaimana? Yang bahkan mungkin ketika data itu masuk sampai data itu dihapus, itu nggak berubah gitu. Itu yang paling bagus. Gitu. Nah, bagaimana jika tidak ada, Pak? Ya itu tadi, kita buat atribut buatannya yang istilahnya ini artificial tadi. Oke. Nah, justru untuk primary itu yang justru yang lebih bagus itu yang digunakan adalah yang artificial. Walaupun dosen udah punya NIP, punya NIDN, nah, mending Anda tambahkan sendiri aja. Satu kolom tambahan atau satu atribut tambahan yang kita jadikan primary key, itu jauh lebih bagus. Karena lebih terjamin. Pertama, tidak mungkin ada yang sama.
Apalagi kalau auto increment kan, tiap ada data masuk nilainya nambah 1, pasti tidak ada yang sama. Kemudian ya tidak rentan untuk berubah nilainya, begitu. Oke, nah ini bentuk realnya misalkan dari sistem informasi perpustakaan, misalkan begitu. Nah, ada berapa entitas di situ? Ada 6 entitas. Ada entitas buku, ada entitas apa lagi nih? Entitas penjualan, toko buku bukan perpustakaan ini ya. Ada pegawai, ada genre, penerbit, pengarang. Ini entitas-entitasnya. Nah, contoh di sini penerbit itu kan di entitas penerbit kalau kita lihat atributnya itu pada IRD-nya itu cuma 2, nama penerbit dan keterangan. Nah, ini apa nih yang cocok jadi primary key? Karena nggak ada yang paling cocok, Anda tambahkan atribut tambahan di sini, artifisial, misalkan ID penerbit begitu. Termasuk pengarang. Oh, pengarang cuma ada atribut nama pengarang sama keterangan. Nama pengarang kan pasti sangat mungkin ada pengarang yang punya nama yang sama kan? Ya karena di sini tidak ada, Anda tambahkan kolom tambahan atau atribut tambahan, katakanlah ID pengarang. Nah, ID pengarang ini nanti akan jadi sebagai artificial atribut yang kita jadikan primary key. Simbolnya apa primary key? Masih ingat nggak? Simbolnya apa ini? Hashtag. Betul, hashtag ya. Tanda pagar, hashtag atau crash ya. Kalau main gitar itu ada yang gitaris nggak? Itu crash itu kan gini simbolnya ya. Nah gitu. Nah pegawai kebetulan udah ada di sini yang cocok yaitu nomor pegawai, penjualan juga ada nomor nota, buku mungkin ada ISBN kita jadikan. Nah, genre ini nggak ada nih, oh berarti kita tambahkan misalkan ID genre gitu. Tipikalnya itu primary key itu diawali dengan ID atau ada kata-kata ID atau kode ya, kode genre, kode penerbit, kode pengarang. Sah-sah aja sih, tidak harus ID gitu namanya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Lanjut. Oke. Nah, itu entitas ya. Kemudian berikutnya, tadi ada 2 komponen di IR itu, komponen pertama entitas, komponen kedua relationship. Nah, saya pikir entitas sudah selesai kita bahas. Sekarang kita membahas komponen yang kedua, yaitu relationship. Bentar ya. Oke. Jadi sesuai dengan namanya, apa itu relationship? Ya, bahasa Indonesia kan hubungan ya. Apa itu relationship? Berarti ya, objek di IRD yang menghubungkan antara 2 entitas atau lebih. Gitu. Ada 2 entitas, kalau kita lihat di sini, mana tadi diagramnya ya. Nah ini kan ada 6 entitas. Nah relationship itu adalah objek yang menghubungkan antara entitas-entitas yang ada di sini. Ini kebetulan nggak ada hubungan antara genre, penerbit, buku, penjual, nggak ada ya. Nah nanti kita hubungkan lewat istilah namanya itu relationship. Begitu. Nah bagaimana pengidentifikasinya? Ya bayangkan ya misalkan Anda mencatat data di entitas tadi gitu kan. Kemudian tiap satu entitas kan akan jadi satu tabel ya. Bagaimana mengidentifikasi misalkan kita punya entitas A dan entitas B, untuk mengidentifikasi ada relation atau tidak itu bisa kita lakukan salah satu dari 2 ini. Misalkan untuk menambah data baru di A membutuhkan pencatatan dari B, atau kebalikannya, kita masukkan data baru di B, kita harus membutuhkan pencatatan dari A. Ada yang bisa ngasih contoh nggak nih? Contohnya apa kira-kira? A-nya apa, B-nya apa? Mungkin salah satu? Tadi siapa? Sulaiman ya? Masih ada nggak Sulaiman? Sulaiman? Ya, Pak. Coba Sulaiman tunjuk satu mahasiswi yang ada di situ yang menurut Anda paling menawan di hati, itu untuk menjawab pertanyaan tadi contohnya. Di layar ada Gita Nanda Wilujeng. Oke, Mbak Gita Nanda Wilujeng. Halo, Mbak Gita. Halo, Mbak Gita. Gita Nanda Wilujeng.
Halo Mbak Gita. Nggak respon itu Mas Sulaiman. Nggak mau, mungkin malu ya. Oh, mic-nya error. Ya wes, via chat aja kalau gitu Mbak Gita. Coba diketik, kasih contoh dong. Misalkan A dan B, A itu entitas, B itu entitas. Kalau ada relasinya itu contohnya apa? Entitas apa dan apa yang punya relasi? Coba diketik aja nggak apa-apa. Via, misalkan Anda jawabnya A, entitas apa, B entitas apa, gitu. Kasih aja contoh dua entitas yang saling berhubungan. Nggak, kalau di Zoom nggak ada tulisannya is typing gitu ya. Kalau di WA kan ada is typing. Jadi kita tahu kalau dia lagi ngetik. Kalau di Zoom nggak ada kayaknya. Jangan lama-lama Mbak ngetiknya ya. Gimana Mbak Gita? Jawabnya pakai chat aja nggak apa-apa. Pakai itu diketik. Gimana Mbak Gita? Contoh aja relasi apa dan apa gitu. Entitas apa dan apa. Oke, udah dijawab. Misal pada entiti buku terdapat atribut judul. Kemudian judul buku, kemudian untuk entitas penjualan tidak perlu menambahkan judul buku tersebut. Oke. Ini hubungannya entitas buku dan penjualan ya. Ini berarti antara buku dan penjualan ada relasi nggak? Berarti kira-kira. Kalau kita nambahkan buku, data buku baru, itu kan nggak perlu kita nambahkan ngambil data dari penjualan kan. Namun sebaliknya, ketika ada penjualan, kita kan harus ngambil data dari buku kan, apa yang dijual kan, buku apa, judul apa gitu kan. Berarti ada relasi antara buku dan penjualan. Kemarin kan kalau nggak salah di materi 3 kita bisa asosiasikan antara entitas-entitas dan sebuah matrik itu kan. Matrik kita buat matriknya, lalu kita cek gitu. Ya jelas kalau antara buku dan penjualan ada relasi. Memang iya ketika kita masukkan data buku baru, tidak perlu, atau saya coba pakai, enggak usah deh. Misalkan kita masukkan data buku baru, itu kan kita nggak perlu mengakses tabel penjualan gitu kan. Tapi sebaliknya ketika ada penjualan baru, nah kan perlu dicatat buku apa yang dijual. Kita perlu ngambil dari data yang ada di tabel buku. Nah berarti ada relasinya. Begitu kira-kira. Oke. Nah, jika digambarkan, itu jadinya seperti ini kira-kira. Misalkan kita sudah buat matriksnya begitu, coba kita relasikan. Oh, buku sama genre itu ada relasi. Kenapa? Ketika kita masukkan data buku baru, kita harus tahu genrenya apa. Genrenya apa? Itu dilihat dari tabel genre. Buku sama penerbit ada relasi.
Buku dan pengarang ada relasi, buku dan penjualan ada relasi. Kemudian pegawai dan penjualan ada relasi. Sebaliknya, pegawai dan pengarang itu nggak ada relasi. Kenapa? Karena ketika kita memasukkan data pegawai baru, kan nggak perlu tahu informasi tentang pengarang kan. Dan sebaliknya, ketika ada pengarang, kita masukkan data pengarang baru, kita kan nggak perlu tahu pegawainya siapa gitu. Nah, jadi tidak perlu ada relasi. Penerbit dan pengarang, nah ini juga tidak perlu ada relasi. Kita masukkan ada data penerbit baru, nah kita kemudian apakah perlu ngambil data dari pengarang kan nggak perlu, berarti ya tidak ada relasi. Nah untuk nggak ada atau tidaknya itu kita ngeceknya dua arah ya. Nambah penerbit perlu data pengarang, nggak ada. Kita cek lagi, nambah pengarang apakah perlu data penerbit. Jika benar-benar tidak ada, ketika kita sudah cek kedua-duanya gitu, benar-benar nggak ada, ya berarti tidak ada relasi gitu. Dari sini mungkin ada pertanyaan? Nggak ada, oke. Nah, relasi itu gambarnya garis ini gini aja. Nah, cuman nanti garisnya macam-macam bentuknya ya, tergantung dari tiga hal ini. Karena relationship itu dia tidak mempunyai tiga properti atau tiga isi ya, tiga hal ya, tiga properti. Apa? Yaitu nama, kemudian optionality, dan ketiga itu cardinality. Nanti cardinality ada tiga juga macamnya. Optionality juga beberapa macam ya. Jadi ada tiga ini, nama, optionality, dan cardinality. Properti pertama nama. Yang jelas tiap relationship, yaitu garis yang menghubungkan antara dua entitas, itu harus kita kasih nama. Ya. Namanya apa? Namanya tentu saja punya makna gitu ya. Misalkan di sini ada tabel atau entitas employee, kemudian ada entitas department ya. Ini ada relasi. Kenapa ada relasi? Karena ketika masukkan data employee baru, kita kan harus tahu dia employee baru nanti kerja di departemen mana gitu. Sehingga ada relasi. Nah, relasinya ini harus kita kasih nama gitu. Nah, namanya apa? Yang punya makna. Misalkan bekerja, misalkan. Maksudnya apa? Employee bekerja di departemen mana gitu. Dikasih nama. Namanya bebas, yang jelas menggambarkan antara relasi kedua entitas tadi. Nah, contohnya kalau ini dari yang gambar yang tadi ya, misalkan kita kasih nama antara buku dan pengarang. Nah, namanya ya kalau buku dari pengarang, ya berarti buku ditulis oleh pengarang siapa. Atau kalau kita ngambilnya dari pengarang kita relasikan ke buku, ya kita kasih nama relasi menulis. Begitu. Yang jelas harus kita kasih nama yang punya makna. Saya pikir itu sih. Tidak ada aturan baku harus seperti apa, nggak ada. Bebas saja. Yang jelas kalau bisa sih punya makna. Anda kasih nama X gitu ya boleh, cuman kan orang akan susah bacanya kan gitu. Nah, properti yang kedua yaitu optionality gitu. Ada dua jenisnya, mandatory atau tidak mandatory. Sama seperti atribut tadi ya. Kalau mandatory itu harus ada, kalau optional ya berarti tidak wajib ada. Nah, sama juga di relationship itu untuk optionality-nya itu ada dua jenis, yaitu wajib dan tidak wajib. Wajib yang mandatory ya, atau tidak mandatory. Nah, seperti apa wajib dan tidak wajib itu? Jika misalkan jika ada entitas A dan B gitu ya, misalkan dari entitas A, semua data di entitas A itu harus ikut ada dalam relationship-nya. Oh, berarti dia mandatory. Jika tidak wajib, ya berarti tidak mandatory. Contohnya ya, kalau pakai notasi A dan B ini agak bingung, misalkan antara tabel pegawai dan tabel penjualan, entitas pegawai dan entitas penjualan. Itu kan ada relasi tuh. Kenapa ada relasi? Karena ketika ada penjualan harus dicatat siapa pegawai yang menangani penjualan tersebut, sehingga ada relasinya. Nah, dari sisi penjualan bersifat wajib, optionality-nya mandatory. Kenapa? Karena di semua penjualan harus ada pegawai yang memproses. Gitu. Harus dicatat penjualan ini, ID nomor nota ini, siapa nih yang jadi yang menghandle-nya itu pegawainya siapa atau kasirnya siapa gitu. Nah, namun dari sisi pegawai tidak wajib begitu. Kenapa? Karena tidak semua pegawai itu menangani penjualan, hanya pegawai tertentu gitu. Sampai sini bisa difahami ya. Nah, gambarnya itu gimana gambarnya itu? Pakai garis putus-putus atau garis tidak putus-putus, garis utuh gitu. Jadi contohnya di sini misalkan
ini enggak sesuai dengan gambarnya ya. Nah, misalkan, nah ini ya. Kalau garisnya itu solid, ya, itu berarti dia mandatory. Contohnya di sini antara buku dan genre. Di sisi buku dia solid. Artinya apa? Semua tabel buku, semua data buku itu harus ada isian data genrenya. Genrenya apa? Gitu. Namun kalau dari sisi genre ke buku itu garisnya putus-putus, menunjukkan dia tidak mandatory. Artinya apa? Mungkin ada genre-genre yang tidak ada bukunya. Misalkan kita punya buku komik sama novel. Nah, kemudian di tabel genre ini ada novel, komik, fiksi, macam-macam. Nah, ada genre-genre yang memang tidak ada bukunya, sehingga dia garisnya putus-putus. Contoh lagi misalkan antara buku dan pengarang. Di sisi buku dia garisnya solid. Artinya apa? Berarti semua data yang di tabel buku ini dia harus ada data pengarangnya siapa, gitu. Namun sebaliknya di tabel pengarang, entitas pengarang itu dia yang relasi antara buku dan pengarang ini, sisi pengarangnya itu dia garisnya putus-putus. Artinya apa? Dia menunjukkan bahwa mungkin bisa jadi nama-nama yang ada di tabel pengarang ini dia belum pernah menulis buku, begitu. Tidak ada buku satupun buku yang ditulis oleh pengarang yang di tabel pengarang, sehingga dia garisnya putus-putus, begitu. Kalau antara buku dan penjualan, ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa yang di sini putus-putus dan kenapa yang di sini ini garisnya solid? Coba dijawab ya. Tadi kan Mbak Gita coba tunjuk satu orang mahasiswa untuk menjawab pertanyaan tadi. Kenapa yang di sisi sini putus-putus, kenapa yang di sini solid? Mbak Gita yang nunjuk, pakai cat aja kalau mic-nya error. Pilih salah satu nama di situ. Ahmad Aziz. Mas Ahmad Aziz? Halo? Ahmad Halo, Aziz. Pak. Oke, ya gimana Mas? Kenapa kok, jadi coba jelaskan buku dan penjualan ini relasinya, kenapa di sini putus-putus, kenapa di sini solid? Itu pertanyaannya. Ya. Gimana Mas? Masih belum connect, belum paham, Pak. Oh. Oke. Masih memahami, Pak. Oke, ya. Ya coba saya bantu ya. Jadi kita mungkin loncat balik ke slide sebelumnya ya. Jadi antara entitas itu ada relasi ya. Relasi gambarnya itu pakai garis. Nah, ini kita garis gini. Nah, gambar garisnya ini tidak bisa sembarangan karena tergantung dari 3 properti ini. Nama, optionality, dan cardinality. Nama ya jelas, ya mungkin tiap relasi itu harus ada namanya untuk memudahkan kita membaca maksud dari relasi tersebut antara dua entitas tadi. Ya, contohnya misalkan antara buku dan genre. Oh berarti kita kasih nama berjenis dan terdiri atas. Misalkan buku itu jenis genrenya apa. Genre ini terdiri atas buku apa gitu. Kita kasih nama ini, bebas. Tidak ada aturan yang baku, tapi sebaiknya yang punya makna yang menggambarkan hubungan antara dua entitas tadi. Itu saya pikir untuk properti nama nggak ada masalah. Kemudian properti kedua itu optionality. Optionality itu ada 2 kemungkinan, wajib dan tidak wajib. Gitu. Salah satu dari keduanya. Nah, kalau wajib itu seperti apa? Wajib itu contohnya, misalkan itu antara entitas pegawai dan entitas penjualan. Gitu kan. Ada entitas pegawai gitu dan ada entitas penjualan. Misalkan ini Nah, misalkan ini entitas pegawai dan ini entitas penjualan gitu kan. Ada relasi gitu. Pegawai pok ya. Kemudian di sini penjualan C gitu. Nah, ada relasi. Kenapa kok ada relasi ya? Misalkan ketika ada penjualan kan kita catat pegawainya siapa yang menangani, kasirnya siapa. Nah,
relasi ini itu opsionalitasnya kan ada dua kemungkinan, wajib atau tidak wajib. Nah, wajib ketika contohnya di sini di sisi penjualan dia wajib. Kenapa wajib? Karena tiap kali kita memasukkan data penjualan baru di sini harus mengambil data dari data pegawai kita masukkan. Siapa yang menjual gitu, siapa nama kasirnya. Nah, data siapa nama kasirnya kan adanya di tabel ini. Karena dia wajib, nah kan nanti di sini dia garisnya solid ya. Di sini nanti garisnya solid. Gitu. Dan sebaliknya, di sisi pegawai itu tidak wajib karena kan tidak semua pegawai pernah menangani penjualan. Mungkin ada pegawai yang kerjanya di gudang, ada pegawai yang kerjanya untuk maintenance alat-alat sehingga tidak pernah menangani penjualan. Namanya itu tidak pernah muncul di tabel penjualan. Nah, karena dia tidak wajib, maka di sini dia garisnya putus-putus dia. Ini gimana caranya putus-putusnya? Ini di sini dia garisnya putus-putus. Nah, kemudian jika kita masuk ke sisi berikutnya ya. Nah, contohnya ini. Contohnya misalkan antara buku dan pengarang. Ya. Di sisi buku kalau kita amati, ya ini antara buku dan pengarang kan ada relasi ya, nggak ada masalah dengan itu kan ya, bisa dipahami kan? Kenapa? Karena ada relasi, karena ketika kita masukkan data buku baru, kita membutuhkan siapa nama pengarangnya, dan itu adanya di tabel pengarang. Nah, di sini kalau kita lihat dia garisnya solid, nggak putus-putus. Artinya apa? Sehingga artinya di sini ketika kita memasukkan data buku baru, itu wajib memasukkan nama pengarangnya siapa di tabel bukunya, begitu. Sehingga dia garisnya solid. Dan sebaliknya, di sini dia garisnya putus-putus. Artinya apa? Ketika kita memasukkan data pengarang, itu kan bisa jadi dia pengarangnya dia nggak pernah nulis nama buku, satu buku pun gitu. Tidak ada buku yang pernah ditulis oleh dia. Tapi dia merupakan pengarang. Nah, karena dia tidak wajib memasukkan data buku, ya berarti dia di sini garisnya putus-putus. Begitu. Nah, untuk Mas Ahmad Aziz tadi, kalau dari sini, berarti ini analisa Mas Aziz gimana nih? Ini kan sisi sini putus-putus nih, sedangkan sisi sini solid. Berarti gimana bacanya? Arti gini Kak, kalau buku kepenjualan itu enggak gimana ya, enggak wajib kan kalau yang putus-putus Pak ya. Nah, betul. Terus kalau yang penjualan kan kalau dia menjual ada nomor nota tanggal itu kan buku. Nah kalau buku tuh kan tidak wajib, kayak nggak wajib dijual itu loh bukunya, kayak nggak buku-bukunya aja gitu loh Pak. Terus? Udah? Ya gitu sih pemahamannya. Oke. Mungkin ini ya. Jadi di sini ini kan garisnya putus-putus ya. Jadi misalkan di tabel ini kan nanti jadi tabel nih, tabel buku ya. Nah, buku sama penjualan ada relasi. Kenapa? Karena ketika ada penjualan, ya minimal harus ada data buku masuk di penjualan kan, buku apa yang dijual. Sehingga ada relasi. Nah, namun di sini dia putus-putus. Dan putus-putusnya itu nempelnya pada sisi bukunya di sini gitu. Sehingga artinya apa? Ketika kita memasukkan data buku baru di sini, kita misalkan nyetok buku gitu kan, oh ada buku baru nih yang mau dijual gitu kan. Nah, kita tidak perlu, artinya buku-buku itu bisa jadi nantinya itu tidak harus terjual gitu. Belum pernah terjual sama sekali pun boleh gitu. Sehingga dia putus-putus. Artinya nama buku di sini itu bisa jadi tidak muncul sama sekali di sini gitu loh. Buku-buku yang tidak pernah terjual. Misalkan kan nama buku di sini kan boleh saja kan tidak muncul penjualan kan karena dia tidak terjual. Dan sebaliknya di sini itu garisnya dia solid. Enggak putus-putus. Artinya apa? Ketika ada data penjualan baru buku itu kan, kita wajib memasukkan mau tidak mau buku apa yang dijual, tidak boleh kosong gitu. Bisa dipahami nggak maksud saya? Jadi wajib ada. Termasuk ini, antara penjualan dan pegawai. Di sini garisnya dia solid. Artinya apa?
ketika ada transaksi baru yang kita catat di tabel penjualan, harus disertakan nama pegawai yang menghandle itu siapa kasirnya. Gitu. Dan sebaliknya, di sini dia garisnya putus-putus, artinya apa? Ketika kita masukkan data pegawai baru, bisa jadi pegawai itu memang nggak pernah muncul di tabel penjualan. Ya karena mungkin dia tugasnya di gudang atau di bagian perawatan peralatan gitu kan, sehingga tidak pernah menangani penjual, sehingga pegawai yang tidak menangani penjualan itu namanya tidak pernah muncul di sini. Nggak wajib harus muncul di sini gitu. Ngerti nggak maksud saya ya? Atau mungkin, bentar ya. Saya pakai Excel aja lah ya, misalkan ya. Antara buku dan pegawai deh, antara entitas pegawai. Share Excel kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Oke, kelihatan Masuk, ya. Pak. Oke. Misalkan ada entitas pegawai dan entitas penjualan. Oke. Kemudian pegawai itu mungkin ada NIP, nomor induk pegawai sama nama gitu. Kemudian penjualan itu ada nomor nota, kemudian ada tanggal gitu kan. Kemudian kasirnya siapa. Kemudian mungkin inilah yang relevan antara dua tabel ini. Kemudian di tabel pegawai itu ingat ya, pegawai sama penjualan ada relasi kan tadi. Cuman kita sekarang coba analisa yang sisi mandatory yang mana, yang penjual yang tidak wajib yang mana, yang wajib mana, yang tidak wajib yang mana gitu. Nah, misalkan saya punya tabel pegawai misalkan NIP 01 namanya misalkan Fulan. Kemudian ada NIP 2 kan Fulana gitu. Kemudian NIP 3. Kemudian misalkan Aziz ya gitu ya. Kemudian di sini nomor nota 01 misalkan tanggalnya misalkan tanggal sekarang tanggal berapa? Tanggal 16 Maret 2021 misalkan gitu. Gitu kan? Nah, kasir ini kan nggak boleh kosong. Data ini kan harus ada nih. Siapa kasirnya yang nyatat itu? Nah, yang menjadi kasir itu kan siapa saja yang ada di tabel sini kan? Kita ambil saja salah satu yang jadi kasir yaitu Fulan. Nah, gitu. Yang jelas harus ada isinya gitu. Oh, transaksi kedua yaitu pada tanggal 16 Maret juga, kemudian 16 Maret. Kasirnya siapa? Nah, ini kan data ini harus ada, nggak boleh kosong. Diambil dari mana? Dari tabel pegawai. Fulana misalkan. Gitu. Misalkan transaksi ketiga, ada 3 transaksi misalkan 17 Maret 2021. Siapa kasirnya? Sekarang Fulan misalkan gitu. Dan seterusnya. Nah, dia mandatory kalau kita lihat tadi tadi mana ya kan? Tadi kan antara pegawai dan penjualan itu kan sisi solidnya yang ada di penjualan kan, ya. Sisi garis putus-putusnya kan ada yang ada di sini atau mungkin pakai gini lah. Jadi ini yang putus-putus, ini sisi yang solid, gitu kan? Tadi gambarnya, misalkan saya kasih yang solid, jangan kuning deh, misalkan merah, gitu. Ini ada relasi, sini putus-putus, sini solid, gitu kan? Merah artinya dia solid, berarti di sini itu harus ada, mau tidak mau kita harus mengambil data yang ada di tabel pegawai. Dan sebaliknya, di sisi pegawai, dia garisnya putus-putus. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, kan ada Fulan, Fulanah, dan Aziz. Ada satu item data, di mana data ini, ya si Aziz ini, data yang dengan nama Aziz ini, tidak pernah muncul satu kali pun di sini. Gitu. Jadi boleh-boleh aja nih, dia muncul di sini, misalkan ada data 4, misalkan kita, kemudian ada 5, misalkan Briza, dan lain-lain gitu kan. Kebetulan dari sekian pegawai ini namanya yang pernah muncul itu hanya Fulan dan Fulana gitu. Sehingga di sini dia di sini tidak wajib gitu, putus-putus. Bisa dipahami enggak? Karena data ini tidak pernah muncul di sini, Sehingga dia putus-putus. Opsional. Sedangkan di sini dia garisnya solid. Kenapa? Karena harus ada isinya ini gitu. Isi apa namanya?
isi kolom kasirnya ini nggak boleh kosong. Harus ada, mau nggak mau harus ngambil satu dari sini. Dan di sini boleh artinya garisnya putus-putus, tidak wajib karena data-data di sini tidak pernah muncul di sini nama-nama pegawai. Loh, Pak, misalkan kebijakan perusahaannya semua pegawai harus pernah bertugas sebagai kasir, harus pernah menangani transaksi penjualan. Nah, kalau kebijakan perusahaannya seperti itu, berarti dua-duanya sama-sama solid. Misalkan perusahaannya itu punya kebijakan semua pegawai harus pernah menangani minimal satu transaksi. Nah, karena ada kewajiban seperti itu, ya berarti sama-sama solid dia. Artinya nama Aziz, Gita, dan Priza ini harus muncul minimal satu kali di sini. Gitu. Bisa difahami nggak? Antara wajib dan tidak wajib. Gimana? Boleh ya? Oke. Perlu diulangi? Bisa diulangi sekali lagi, Pak. Oke, diulangi sekali lagi. Sekarang pakai contoh yang lain saya ya. Ini kan pegawai sama penjualan. Kemudian contoh yang lain itu adalah penjualan dan kalau kita lihat di bentar ya, saya share slide-nya lagi. Ini kan ini ya, penjualan itu kan solid. Kenapa? Karena kita mau nggak mau harus masukkan siapa pegawainya yang menangani. Sedangkan di sini pegawai itu dia garis putus-putus karena bisa jadi ada pegawai-pegawai yang namanya tidak pernah muncul satu kali pun di sini. Nah, kalau tadi misalkan kebijakan perusahaannya itu semua pegawai harus pernah menangani satu penjualan minimal. Nah, kalau ada kewajiban seperti itu, maka dia sama-sama solid. Ini solid, ini solid. Misalkan kalau perusahaannya punya kebijakan seperti itu. Nah, kita ambil contoh lagi, misalkan Anda ingin contoh yang mana? Pilih wis salah satu. Relasi yang mana wis? Antara entitas apa dan apa? Anda aja yang milih. Buku sama genre, Pak. Oke, buku sama genre. Ya, buku dan genre ada relasi. Kenapa? Karena kalau kita masukkan data buku baru, kita harus mencantumkan keterangan buku ini genrenya apa gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat buku itu yang antara buku dan genre, sisi solid berada pada buku, sisi putus-putus ada pada genre. Nah, kita simulasikan. Begini ya, salah satu tips untuk mendesain basis data seperti ini, misalkan sudah Anda buat draftnya begitu, desainnya kayak gini, untuk menguji draft desain Anda itu sudah benar atau tidak, Anda bisa simulasikan dengan mengisi datanya. Itu tipsnya. Coba simulasi isi datanya. Kalau ada masalah ketika diisi datanya, berarti desainnya kurang bagus. Tapi kalau setelah disimulasi diisi data, kemudian datanya oke-oke aja, tabelnya nggak ada masalah, berarti desainnya sudah cukup bagus. Itu tipsnya. Nah, kita simulasikan sekarang antara buku dan genre. Ya, antara entitas buku dan entitas genre. Nah, ini ada relasi. Sisi solid berada pada sisi apa tadi? Sisi buku kan? Saya kasih warna merah ya. Sisi putus-putus ada pada sisi genre, saya kasih warna kuning tadi ya, putus-putus ya. Karena di Excel agak susah ini. Ini solid, ini putus-putus, ada relasi begitu. Kemudian buku mungkin saya kasih nama tadi ISBN gitu ya. Kemudian ini judul. Nah, mungkin ini saya tambahkan satu kolom lagi ya. Nah, misalkan begitu. Nah, kan harus dicatat genrenya apa nih bukunya. Lalu di sini ada kode ID genre misalkan. Kemudian nama genre. Misalkan ID genre 21, genrenya misalkan fiksi. Saya nggak tahu ya nama genre buku apa aja ya. Misalkan komik. Kemudian 23 misalkan novel. Kemudian buku pelajaran, misalkan begitu. Misalkan genrenya ada 5 nih. Genre kedua 5 misalkan apa ya?
fiksi, komik, novel, buku pelajaran, buku kuliah misalkan. Atau kitab. Nah, misalkan begitu. Ya, ini isi tabel genre kayak gini misalkan. Ada 5 genre, ID genrenya sekian, nama genrenya ini gitu. Nah, kemudian kita punya buku, serangkaian buku, misalkan ISBN 111. Judulnya daripada ngetik ya random aja ya. Misalkan genrenya 21 atau jangan gini deh. Coba SQL gitu ya. Genrenya 24. Maksudnya 24 apa? Oh, berarti buku SQL ini genrenya apa nih? Bacanya gimana berarti? Genrenya buku SQL ini apa berarti? Buku pelajaran. Yes, betul. Ya, betul. Kemudian 112, Python. Nah, misalkan genrenya 25 gitu kan. Kemudian 113 apa ya? Conan. Nah, genrenya 22 misalkan begitu. Kemudian 114 Naruto. Nah, misalkan 22 misalkan gitu. 115 Saitama. 22 siapanya judul komik aja ya. 116 misalkan Anda ikut kuliah apa aja sih? Algo, database, apa lagi? Pancasila misalkan atau apa ya? Kalkulus. Nah, kalkulus. Nah, genrenya 24. Misalkan kita punya 4 buku, berapa nih? 6 buku, gitu misalkan data di tabel buku ada 6 data, kemudian di tabel genre ada 5 data. Oke. Nah, antara buku dan genre ada relasi, udah jelas nih. Karena ketika kita masukkan data buku harus dicatat genrenya apa, gitu kan, lewat ID, gitu kan. Nah, antara buku dan genre pada sisi buku itu dia solid. Maksudnya apa? Ketika kita memasukkan data buku baru, katakanlah 117, misalkan buku barunya judulnya apa? Contohnya ya. Antariksa misalkan gitu, antariksa. Nah, misalkan gitu kan. Nah, ini kan nggak boleh kosong. Ini kan nggak boleh kosong, harus dikasih keterangan kan ini, nggak boleh kosong. Genrenya apa nih? Ini harus ada isinya. Nah, karena genrenya harus ada isinya dan kolom genre ini mengambil dari tabel genre, maka dia solid. Begitu ya. Misalkan ini 24. Jadi ini nggak boleh kosong. Karena kolom genre yang ada di tabel buku itu mengambil dari tabel genre dan tidak boleh kosong, maka antara relasi buku dan genre itu yang pada sisi buku dia garisnya solid. Dan sebaliknya, di sisi genre kalau kita lihat, itu garisnya putus-putus. Kenapa? Karena bisa jadi di antara genre-genre yang ada di sini, walau antara yang sudah ada ataupun kita memasukkan data baru, misalkan genre ke-27, katakanlah apa begitu ya, gitu. Nah, ini kan bebas. Kalau kita lihat kan yang pernah muncul kan cuma 24, kemudian 25, ya, dan 22. Fiksi ini sama sekali nggak pernah muncul di sini kan. Kemudian novel juga sama sekali nggak pernah muncul di sini. Apalagi data yang baru, dia nggak pernah muncul sama sekali di sini. Karena data-data yang ada di sini itu memungkinkan tidak pernah dipanggil satu kali pun di sini, sehingga dia tidak wajib, sehingga garisnya dia putus-putus begitu. Bisa dimengerti nggak penjelasannya kira-kira? Bisa, Pak. Oke. Nah, beda lagi kalau ada kebijakan. Pokoknya genre-genre yang ada itu kita harus punya koleksi lengkap. Semua genre itu harus ada. Nah, kalau Anda misalkan toko buku Anda punya kebijakan seperti itu, harus menyediakan semua genre yang ada, sehingga ini harus ada semua dipanggil di sini, gitu. Ya ini akhirnya jadi solid juga, gitu. Misalkan kalau toko bukunya punya kebijakan harus menyediakan semua genre. Kita punya berapa genre nih? Ada 5 genre. Harus ada semua minimal 1. Nah, itu jadi sama-sama jadi solid gitu garisnya. Oke?
Perlu diulangi mungkin? Membedakan mana yang solid, mana yang putus-putus? Enggak ya? Oke, kalau nggak ada lanjut ke slide. Ya, slide-nya masih panjang ini. Oke, ini jadi saya pikir udah jelas kapan kita harus pakai garis putus-putus dan kapan kita harus pakai garis solid ya. Jangan kebalik-balik ya. Kalau solid itu dia mandatory atau wajib, kalau putus-putus tidak wajib gitu. Nah, ini yang bab yang paling sulit terkait relationship. Jadi tadi propertinya ada 3 ya, ada nama, ini paling gampang, ini nama kan bebas, yang penting punya makna. Kemudian ada optionality ya, itu ada 2, wajib dan tidak wajib. Dan ketiga, properti ketiga yaitu cardinality atau kardinalitas bahasa Indonesianya. Nah, kardinalitas itu akan ada 3. Ya. Nah, apa sih kardinalitas itu? Itu menunjukkan di sini misalkan ada entitas A dan B, gitu kan. Kardinalitas itu akan menceritakan, simbol kardinalitas menceritakan satu data di A, itu dia punya asosiasi berapa banyak data di B. Dan sebaliknya juga, satu data di B, dia punya asosiasi hubungan berapa banyak data di tabel A. Gitu. Nah, teorinya kayak gitu. Ya. Contohnya gimana contohnya? Ya. Sebelum contoh, jenisnya itu ada 3. Ya. One to one to many, dan many to many. Ada 3 kardinalitas. One to one maksudnya jenis kardinalitas yang one to one itu, satu data di tabel A itu punya asosiasi atau punya hubungan dengan satu data di B dan sebaliknya. Berlaku timbal balik. Satu data di B punya asosiasi hubungan dengan satu data di A. Many to many, satu data di A punya hubungan dengan satu atau beberapa data di tabel B, dan berlaku sebaliknya. Satu data di B punya hubungan beberapa data di tabel A. One to many, satu data di A berhubungan atau punya asosiasi dengan satu atau beberapa di B, atau sebaliknya. Gitu. Salah satu aja nih, satu punya asosiasi banyak dengan B, atau B, satu di B punya asosiasi atau hubungan dengan banyak data di A. Salah satu saja. Nah, untuk relasi one to many, itu yang paling jamak terjadi, paling umum terjadi. Jika ada kardinalitas many to many nanti perlu penanganan khusus, dan one to one itu yang paling jarang terjadi. Nah, itu teorinya kayak gitu. Saya yakin mungkin masih banyak yang, apa ini maksudnya. Nah, nanti kalau pakai contoh, insya Allah akan lebih gampang ya. Nah, kita masuk ke yang paling umum terlebih dahulu, yang paling banyak muncul, yaitu one to many. Ya. Ini ada gambarnya nggak ya? Oh, nggak ada ya. Oke, ya. Nanti pakai contoh aja mungkin gampang. Nah, one to many ya. Penambahan instansi sisi many itu membutuhkan pencatatan diambil sisi one gitu. Nah, contohnya di sini langsung contoh aja ya biar gampang ya. Misalkan antara entitas penjualan dan pegawai. Ini kan ada relasi ya. Ada relasi antara entitas penjualan dan pegawai. Nah, nyimbolkannya itu M, ini maksudnya dan di si pegawai itu 1 itu maksudnya setiap penambahan penjualan baru perlu mencatat minimal 1 pegawai yang memproses, bukan minimal 1 pegawai yang memproses gitu. Nah, tabel pegawai mencatat tadi itu harus sudah ada di tabel pegawai. Kemudian ini contohnya kalau penjualan buku dan pegawai. Misalkan buku dan penerbit. Setiap menambah buku baru itu perlu dicatat siapa penerbitnya. Dan tabel penerbit, data penerbitnya itu harus ada di tabel penerbit. Bentar ya. Ini ada ininya, Mbak. Oh, enggak ada ya. Contohnya kayak gini. Saya balik ke Excel tadi ya. Jadi kalau di database itu paling gampang itu kita simulasikan ke tabel. Ya. Tadi kan, contohnya apa tadi ya? Tadi contohnya penjualan dan pegawai ya.
Ini saya share yang kelihatan apa? Slide atau Excel? Excel, Pak. Excel, oke ya. Jadi sisi buku itu dia sisi yang many, ya, sisi yang many. Kemudian dia buku sama apa tadi ya? Buku sama pegawai. Sisi pegawai itu sisi yang satu. Nah, gini. Buku many, ini one to many berarti. Ada satu pegawai punya relasi ke banyak buku, gitu bacanya. Nah, misalkan tadi penjelasannya apa buku sama pegawai ya. Oh, bukan buku sama pegawai, sorry, penerbit ya, penerbit, sorry. Oke ya. Nah, ini tabel buku, ini tabel penerbit, gitu. Nah, buku ada kolom, saya ambil kolom yang ISBN, judul dan ID penerbit. Kemudian sini ada ID penerbit. Kemudian di sini ada data berikutnya, ini nama penerbit, begitu. Nah, kita coba isi data, ambil yang ada di sini aja. Ini yang di penerbitnya 1, 2, 3, misalkan begitu. 1, 2, 3, 4. Nama penerbit AAA, BBB, sorry. Oke, saya iseng tanya nih, antara buku dan penerbit, ini kan ada relasi nih. Yang wajib yang mana, yang tidak wajib yang mana? Yang bisa jawab nggak? Yang wajib buku, Pak. Oke, sisi solid berada pada sisi buku. Yang penerbit itu yang putus. Oke, betul sekali ya. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, ini kan harus ada penerbitnya nih, nggak boleh kosong. Tapi di sini ada satu penerbit yang namanya tidak pernah muncul satu kali pun di sini, sehingga putus-putus. Betul sekali ya. Nah sekarang kenapa kok di buku itu ya dia many, M, dikasih tag M ya, many, dan di sini kasih one gitu. Artinya satu buku punya asosiasi ke banyak, satu penerbit dia punya asosiasi ke banyak buku, dan satu buku dia hanya punya asosiasi satu penerbit gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, tiap satu judul buku itu dia punya hanya satu penerbit saja. Ya jelas kan, satu buku ini penerbitnya cuma satu kan, apa gitu kan. Si Conan ini penerbitnya siapa? BBB. Si Naruto penerbitnya siapa? JJJ. Gitu. Nah, karena dia hanya punya satu asosiasi penerbit, maka di sini dia satu. Gitu. Nah, dan sebaliknya, di sini dia many. Kenapa? Karena satu penerbit di sini, dia punya asosiasi ke bisa lebih dari satu buku. Kalau kita lihat, si penerbit AAA ini, dia punya asosiasi ke berapa data? Ke buku, berapa buku yang dia punya asosiasi? Punya hubungan dengan penerbit AA ini berapa buku? 2 kan? Yaitu buku ini dan SQL dan Python kan? Karena satu penerbit itu dia punya asosiasi lebih dari satu judul, maka di sini many, sisi many. Bacanya itu satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu buku dia punya satu penerbit saja, gitu. Oke? Ada yang perlu diulangi mungkin dari situ? Kenapa sini one, di sana ini many? Bacanya ya, satu penerbit itu bisa menerbitkan banyak buku sekaligus. Contohnya apa? Contohnya ini, misalkan saya tambahkan lagi, misalkan 115 Saitama, misalkan gitu. Misalkan penerbitnya satu juga gitu kan. Satu penerbit, dia bisa menerbitkan banyak buku sekaligus. Nah, contohnya sini penerbit ID 1AA itu menerbitkan
3 buku gitu. Nah, namun sebaliknya satu buku itu hanya bisa diterbitkan oleh satu penerbit saja. Sehingga di sini one to many. Satu penerbit banyak buku, satu buku hanya satu penerbit. Begitu. Oke? Ada yang bingung nggak kira-kira? Bagaimana kalau buku dan penulis? Nah, kita simulasi lagi ya. Ini agak lompat tapi nggak apa-apa agar kelihatan bedanya antara many to many dan one to many. Ini one to many, one to many. Many to many itu sama-sama many. Jadi misalkan many gitu, misalkan di sini penulis ya. Penulis. Nah, ini misalkan sama-sama many ya. Many to many dia. Misalkan tadi ada nggak penulis? Misalkan ID penulis, nama penulis. Misalkan data yang sama lah ya. Boleh kan? Ini ID penulis. Nah, misalkan gini. Nah, misalkan buku SQL, ID-nya 11, ISBN-nya dulu. Nah, penulisnya itu boleh lebih dari satu misalkan. Dia ditulis oleh AAA dan tulis oleh BBB gitu. Boleh kan satu buku ditulis lebih dari satu penulis kan? Boleh kan? Nah, karena boleh begitu, maka nanti many to many dia satu buku bisa ditulis oleh banyak penulis dan satu penulis bisa menulis lebih dari satu buku. Nah, relasinya many to many. Loh, terus nulisnya gini gimana, Pak? 2 begini misalkan kalau tulis satu. Nah, ini kan multi value ya. Multi value kan nggak boleh. Nah, itulah kenapa antara jika ada relasi many to many itu perlu penanganan khusus. Gitu. Ya misalkan di sini nih, buku ditulis penulisnya ada 2. Oh, ditulis 1,2. Nah, multi value kan nggak boleh. Ya, masih ingat nggak? Tidak boleh ada multi value ya di dalam sebuah kolom. Nah, otomatis ketika ada relasi many, lupa itu kan gimana terus kan ya penulis bukunya ini kan satu. Saya nggak boleh dong nulis cuma satu. Di BBB ini juga nulis SQL. Nah, nanti ada caranya untuk menghilangkan many to many ini. Menghilangkan multi value ini. Tapi yang jelas antara buku dan penulis dia many to many. Kenapa? Satu buku bisa ditulis oleh banyak penulis dan satu penulis bisa menulis banyak buku. Antara buku dan penerbit dia one to many. Kenapa one to many? Satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku dan satu buku di sini hanya ada satu penerbit yang menerbitkan. Gitu. Lupa, misalkan dia penerbitnya joinan. Oh, kalau joinan, misalkan satu buku diterbitkan oleh 2 penerbit sekaligus, dia berubah. Bukan one to many, tapi many to many. Kira-kira begitu ilustrasinya. Ada pertanyaan dari sini? Nggak ada ya? Ya kita sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? 40. 20-40. Aduh, kurang 20 menit ya. Oke, semoga nutut ya sampai akhir slide. Yang jelas memang harus perlu banyak contoh ya. Kalau baca gini toh, apalagi pertama kali, first time, itu pasti bingung. Nah, itu relasi one to many kayak gitu, dibaca paling gampang ya. Jadi satu item data di salah satu kolom yang kita kasih tag satu ini berarti satu pegawai bisa menangani banyak penjualan dan satu penjualan dia hanya ditangani oleh satu pegawai. Oke, kasirnya kan cuma satu kan, nggak mungkin di kolom kasir yang mencatat itu misalkan yang menangani 2 gitu. Nah begitu kira-kira. Oke. Nah ini contoh untuk one to one. Ini one to many ya kayak gitu ya. One to one ini yang jarang terjadi, tapi mungkin terjadi, tapi jarang begitu. Contohnya misalkan antara entitas, misalkan di sebuah klinik ya, di klinik kesehatan begitu, ada entitas pendaftaran dan entitas pemeriksaan. Nah ini relasinya one to one. One to one itu berarti satu pendaftaran, satu ID pendaftaran itu hanya untuk satu pemeriksaan, dan satu pemeriksaan itu hanya perlu satu ID pendaftaran. Nah, sehingga relasinya one to one. Nah, optionality-nya tidak wajib. Pasien bisa mendaftar, tapi tidak datang diperiksakan. Mungkin kan kita sudah
data kita sudah dimasukkan dalam tabel pendaftaran, tapi nggak pernah muncul saat diperiksa, sehingga nama kita tidak pernah muncul di tabel pemeriksaan, gitu. Sehingga optionality-nya tidak wajib. Sehingga bisa jadi ada instansi pendaftaran yang tidak punya pasangan instansi pemeriksaan. Gitu. Nah, namun pada sisi pemeriksaan optionality-nya wajib. Karena apa? Ketika dia mau diperiksa, dia harus punya ID pendaftaran terlebih dahulu. Anda pernah ke klinik kan? Kalau kita ke klinik itu kan tidak bisa kita ujuk-ujuk langsung diperiksa kan enggak. Tapi kan kita harus daftar dulu kan, register dulu kan. Gitu. Nah, kalau Anda bingung dengan konsep Anda baca kayak gini tuh bingung, nah tipsnya apa tadi? Tipsnya kita simulasikan dengan mengisi datanya. Nah, kita simulasikan lagi ya. Misalkan ada tabel pendaftaran, kemudian ada tabel pemeriksaan. Nah, gini, relasinya one to one. Berarti di sini ada ID daftar, kemudian di sini ada nama pasien, kemudian di sini relasinya one to one ya. Kemudian di sini ada ID periksa, kemudian nama pasien, dan dia nomor pendaftarannya berapa, ID daftar, nomor pendaftarannya. Kalau kita ke klinik, nah kalau Anda ke klinik itu kan Anda harus daftar dulu ya. Ini kan ada relasi nih, ada relasi ya. Tadi di sini dia garisnya antara pendaftaran dan pemeriksaan dia opsional, tidak wajib. Kenapa? Misalkan saya kasih kuning dan di sini dia wajib solid, saya kasih merah. Kenapa begitu? Karena bisa jadi skenario seperti ini. Ada pasien dia daftar, dapat nomor antrian, dapat nomor pendaftaran katakanlah 28 gitu. Nama pasiennya katakanlah Nabila misalkan begitu. Nah, kemudian ada suruh nunggu kan biasanya pasien itu, kemudian ada orang datang lagi misalkan dapat nomor antrian nomor 29, katakanlah Fajrin misalkan begitu. Nah, karena ada suatu hal, si Nabila ini nggak jadi masuk ke pemeriksaan gitu. Dipanggil namanya nggak ada Nabila, nomor antrian nomor 28 gitu kan. Nomor antrian nomor nggak muncul-muncul oleh petugasnya. Ya sudah, nomor antrian 29. Nah, nomor antrian 29 dia masuk ke ruang pemeriksaan, dicatat di sini. ID periksa 01, nama Fajrin, nomor antrian berapa? Nomor antrian 29 gitu. Nah, inilah menyebabkan kenapa di sini putus-putus, kenapa di sini solid. Kenapa? Karena si pasien yang sudah mendaftar itu bisa jadi namanya itu tidak muncul di pemeriksaan. Dan sebaliknya di sini kalau kita mau pemeriksa, dia harus punya nomor antrian. Nggak boleh tiba-tiba ujuk ID periksa 2, kemudian Pak Tio begitu, kemudian loh Mas, nomor antrian mana? Saya nggak punya nomor antrian. Kemudian di sini kosongi, nggak boleh. Sehingga itulah kenapa dia solid. Dan kenapa dia relasinya itu one to one? Karena satu ID pendaftaran dan dia hanya berlaku untuk satu kali periksa. Nggak mungkin di sini ada periksa, itu pemeriksaan kedua, misalkan Tio, kemudian di sini ID daftar yang sama kan nggak mungkin. Nomor antrian sama kan nggak mungkin. Satu nomor antrian hanya bisa diperiksa untuk satu kali saja. Dan sebaliknya, satu pemeriksaan dia hanya butuh satu ID daftar, tidak lebih dari satu. Gitu. Sehingga relasinya one to one. Satu ID daftar hanya berlaku untuk satu kali periksa, dan satu kali periksa itu hanya membutuhkan satu ID daftar. Itulah kenapa relasinya one to one. Gitu ya. Masih bingung nggak? Saya sarankan, saya yakin pasti banyak yang masih bingung ya. Mungkin saya sarankan setelah kuliah ini selesai, nanti coba Anda baca-baca lagi slide-nya. Kalau ada yang bingung, Anda simulasikan dengan cara mengisi datanya. Nanti mungkin setelah ini, insya Allah, ini kan kita record nih. Jadi nanti mungkin saya usahakan saya unggah, sehingga nanti Anda bisa lihat video rekaman perkuliahannya ya. Oke, mungkin itu untuk one to one ya. Kemudian, nah, bagaimana menggambarkan, tadi kan konsepnya one to one dengan one to many kayak gitu. Bagaimana menggambarkan ke dalam diagramnya? Kalau opsionalitas, itu kan digambarkan dengan garis solid dan garis putus-putus. Tapi kalau kardinalitas, itu menggambarkannya itu dengan
di ujungnya ini kalau Anda lihat ya, ada yang ujungnya ini kaki 3, yang ada ujungnya kaki 1 ya. Nah, ketika ada relasi one to many, contohnya di sini misalkan employee dan job ini relasinya one to many, satu employee dia hanya punya satu job dan satu job di sini bisa dimiliki oleh banyak employee. Nah, ini relasinya one to many. Sisi one itu ditunjukkan dengan garis satu, kaki tunggal, kaki satu. Kaki satu mana? Ini kakinya cuma satu di sini. Sisi many, nah ini cakar ayam atau crow's feet istilahnya, ditunjukkan dengan simbol kaki 3 gitu. Yang sisi many itu ditempeli dengan kaki 3, sisi one ditempeli dengan kaki 1 gitu. Single toe dan crow's feet istilahnya ya kalau di IRT. Nah, contohnya kalau di sini gambar yang tadi udah kita pakai. Nah, sini berarti buku sama genre relasinya apa nih? One to many. One-nya di mana? Yang genre, many-nya di mana? Buku. Maksudnya apa? Satu buku dia hanya punya satu genre, misalkan begitu. Dan satu genre dia bisa punya atau diakses oleh banyak buku. Kan yang genrenya komik kan lebih dari satu kan tadi. Tapi satu buku dia kan hanya punya satu genre saja. Ini ya, kita ambil buku dan genre ya. Jadi kalau diambil buku dan genre, tadi kita udah coba simulasikan datanya. Nah, ini ya, buku dan genre. Satu buku itu dia hanya punya satu genre saja. Ya sudah, genre 24 selesai. Namun, satu genre yang ada di sini, itu dia punya, istilahnya bukan punya ya, tapi buku dengan genre ini, itu bisa lebih dari satu. Contohnya dua-dua di sini. Buku dengan genre dua-dua, itu kan ada 1, 2, 3, lebih dari satu. Sehingga, karena buku itu hanya punya satu genre, akhirnya yang nempel di genre ini kakinya satu. Nah, genre itu data genre yang ada di sini, itu kan contoh komik, itu kan buku dengan genre komik kan lebih dari satu. Ada Conan, ada Naruto, ada Saitama. Nah, akhirnya yang nempel di buku itu kakinya 3, begitu. Yang diagram tadi ya. Mana tadi? Nah ini kakinya kan 3 nih. Yang ada di sini kakinya 1, begitu. Nah, kalau kita lihat, nah ini bisa kita lihat ya, oh antara penerbit dan buku, berarti apa nih, bacanya gimana nih? Ada yang bisa jawab nggak nih, antara penerbit dan buku? Ini kan relasinya one to many ya, sisi one itu ada di penerbit, sisi many ada di buku. Maksudnya gimana berarti? Satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku. Betul. Dan satu buku hanya diterbitkan oleh? Satu penerbit. Yes, exactly. Betul sekali. Ini penerbitnya itu kan kakinya 1, buku kakinya banyak. Berarti satu penerbit itu bisa menerbitkan banyak buku, judul buku sekaligus. Mana nih? Nah, ini kan kakinya 1 nih. Karena kakinya 1, berarti satu penerbit dia bisa menerbitkan, nah ini kakinya 3 kan, bisa menerbitkan banyak buku sekaligus. Nah, dan sebaliknya, karena sini kakinya 3, isinya 1, satu buku di sini itu hanya diterbitkan oleh satu penerbit saja. Begitu. Nah, kalau Anda amati, antara buku dan pengarang, ini kan sama-sama kakinya 3 ya. Sini kakinya 3, pengarang kakinya 3. Artinya apa? Satu pengarang itu bisa menulis banyak buku. Ya. Dan satu buku dia bisa menulis, artinya bisa ditulis oleh lebih dari satu pengarang. Buku ini pengarangnya ini, koma ini, nah gitu. Sehingga relasinya kalau gambarnya kayak gini, sama-sama kaki 3 di sini, berarti dia many to many. Nah kalau many to many ada perlakuan khusus ya, nanti ada penjelasannya. Nah kira-kira seperti itu. Kita belum masuk many to many ya, tapi one to one dan one to many. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Nggak ada ya. Oke. Lanjut mungkin. Nah, tadi sempat disinggung many to many. Gimana Pak kalau many to many?
Nah, ini ya. Bagaimana jika terjadi relasi many to many? Nah, jika ada relasi many to many, contohnya antara buku dan penerbit tadi ya, satu buku bisa bukan buku dan penerbit, buku dan penulis. Satu buku bisa ditulis oleh banyak penulis dan satu penulis bisa menulis sebanyak buku, sama-sama banyaknya, maka penanganannya gimana? Dipecah menjadi 2 one to many gitu. Jadi misalkan kalau dari contoh di sini kita punya entitas A, misalkan kita punya entitas A, ya, kemudian berdasarkan contohnya, ya, kemudian ada entitas B, kemudian setelah kita identifikasi ada relasi many to many seperti ini, artinya satu data di B bisa punya banyak data di A, dan satu data di A bisa diakses atau punya relasi dengan banyak data di B, relasinya many to many, maka apa yang kita lakukan? Dipecah menjadi 2 one to many. Maksudnya mecah gimana? Ya ini kita potong gini ya. Relasi ini kita potong gitu. Kita sisipkan sebuah entitas baru gitu. Atau gini ya. Coba saya hapus ya. Ini kita potong ya. Kita sisipkan entitas baru. Ini relasi ini kita potong, kita sisipkan entitas baru. Jadinya gimana nanti jadinya? Jadinya kayak gini nanti. Jadi ini nanti ada entitas A. Saya coret-coret kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan. Nah, ini kan ini relasinya gini nih. Tadi ya. Asalnya tadi many to many kan. Kita potong, lalu kita sisipkan entitas baru di tengahnya gini. Entitas baru gitu. Ini entitas A, ini entitas B, kita sisipkan entitas B, katakanlah kalau dari slide-nya itu entitas P gitu. Gitu ya. Lalu yang tadi many to many, ini jadinya one to many. Nah, one to many. Many-nya di mana? Kita balik, many-nya nempelnya di entitas barunya. Nah, gini. Many-nya di entitas barunya gini. Gitu. Jadi yang tadi awalnya seperti ini, ya, many to many, perlakuannya itu kita potong, kita sisipkan entitas baru, lalu relasinya ini kita balik. Gitu. Yang menempel di A yang awalnya many jadi one, tapi nanti many-nya nempel di entitas barunya. Yang di B juga gitu, yang awalnya many nempel di B, kita balik jadi one, nah many-nya nempelnya di entitas barunya, begitu. Nah, karena ada entitas baru, maka primary key yang ada di A, ya ini punya primary key gitu, atau UID ya. UID yang ada di A, kita masukkan sebagai kolom dari entitas baru yang baru kita buat. Begitu juga primary key-nya entitas B, itu kita masukkan sebagai kolom baru yang ada di entitas barunya di sini. Plus nanti dia akan ada punya primary key sendiri. Itu gambarnya. Nanti tabelnya jadinya gimana, Pak? Nah, kalau tabelnya jadinya gimana, kita pakai Excel lagi. Nah, misalkan ini entitas A ya, entitas A, kemudian di sini ada entitas B, relasinya many to many, karena dia relasinya many to many, kita sisipkan entitas B. Entitas A, dia punya primary key, katakanlah ID A. Ini punya primary key ID B ya, gitu. Plus kolom-kolom yang lain, kita abaikan kolom-kolom yang lain. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita sisipkan, entitasnya kan tadi, relasinya kan kita balik. A-nya 1, many-nya P, B-nya 1, many-nya P. Nah, langkah berikutnya, ini mungkin perlu saya geser ya. Nah, begini. Langkah berikutnya, primary key yang ada di A, UID A itu kita masukkan sebagai kolom di entitas barunya. Gitu. Kita masukkan sebagai kolom di sini. Berarti ini ada kolom ID A. Kemudian ini primary key-nya ini juga kita masukkan sebagai kolom di entitas barunya. Jadi ini ada kolom ID B. Gitu. Nah, gini. Saya geser aja lah. Ini cuma geser aja ya. Nah, gitu.
Nah, kita masukkan sebagai kolom, kemudian kita tambahi kolomnya dia sendiri, primary key-nya dia sendiri, ID P, begitu. Nah, ini nanti struktur tabel barunya kayak gini dia. Bukan tabel baru, entitas barunya begini. Ada entitas sisipan, begitu. Kemudian isi kolomnya minimal akan ada 3 kolom dia, ada 3 atribut. ID-nya dia sendiri, UID-nya dia sendiri, plus ditambah ID 2 tabel yang hasil potong tadi. Gitu. Dari sini ada pertanyaan? Ini Pak, berarti nanti tabel yang di bawah atributnya itu ikut juga. Atributnya, sebentar balik ke Excel ya. Yang mana? Ini kan kolom tabel A bisa jadi ada kolom-kolom yang lain ya, ada atribut x, misalkan di sini ada atribut y. Nah, itu kita abaikan. Yang kita ambil itu aninya aja, UID-nya aja. Gitu. UID-nya A dimasukkan ke tabel barunya tadi, UID-nya B kita masukkan ke tabel baru tadi, plus ID-nya dia sendiri. Gitu. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan mungkin? Ya Pak. Oke. Sudah Pak. Nah, ini gimana? Kalau semisal masukin ID-nya ke P itu kita pakai ngapus ID yang lama nggak? Enggak. Yang di sini, yang di A-nya? Ya. Enggak, tetap ada dia. Ini cuma ngambil aja. Di sini misalkan ID A ini misalkan ada 1, ya nanti bisa jadi nanti di sini tetap ada 1 gitu. Tapi kolom ini tidak hilang. Artinya ID di A ini bukan serta-merta terus hilang gitu kolomnya enggak. Kolomnya cuma ada gitu enggak, tetap ada dia kolomnya. Cuman di sini kita copy istilahnya, kita panggil lagi di tabel yang baru tadi gitu. Begitu juga yang B, bukan serta-merta ini nanti kolom ini hilang, bukan dipindahkan ya. Kolom ini bukan dipindahkan ke sini, tapi kita ambil, ya di copy aja gitu. Ya bukan di copy ya, ya kita ambil nilainya. Tidak tanpa menghilangkan kolom yang ada di sini. Gitu. Itu mungkin. Oke Pak, makasih. Oke, ada yang lain lagi mungkin? Aduh. Saya percepat ya. Jadi seperti itu perlakuannya, dipotong ya, antara A dan B dipotong, kemudian kita sisipkan relasi baru, entitas baru, kemudian relasinya kita balik. Kalau saya resume, ini entitas A, ini entitas B, kemudian di sini relasinya many to many, itu. Perlakuannya gimana? Ini kita potong, kita sisipkan entitas baru, lalu relasinya kita balik. Many-nya nempelnya ke entitas barunya. Karena many-nya nempel ke entitas baru, primary key yang ada di sini kita masukkan sebagai kolom di sini, primary key yang ada di sini kita masukkan sebagai kolom di sini, ditambah primary key-nya dia sendiri. Minimal akan ada 3 kolom di sini, minimal sudah. Primary key dirinya sendiri, plus primary key dari 2 tabel yang lain. Oke, kayaknya sih udah ya. Contohnya misalkan penjualan dan buku gitu kan ya. Dalam 1 kali penjualan, itu kan bisa banyak buku terjual sekaligus kan. Dan sebaliknya, 1 buku juga bisa terjual lebih dari 1 kali. Itulah kenapa relasinya jadinya many to many. Gitu. Termasuk pengarang. 1 pengarang bisa menulis banyak buku, dan 1 buku bisa ditulis oleh banyak pengarang, sehingga many to many. Nah, ini tadi teknisnya, tadi untuk memindahinya. Nah, contohnya, aduh, coret-coretnya kelihatan ya. Nah, contohnya kayak gini tadi, antara apa tadi? Antara, ini kan udah hasil modifikasi ya. Jadi misalkan antara buku sama penjualan, ya tadi kan many to many ini. Nah ini tabel sisipannya ini, detail penjualan ini. Tadi kan many to many, 1 buku bisa dijual lebih dari 1 kali, dan 1 penjualan bisa menjual, dalam 1 kali penjualan, bisa terjual lebih dari 1 buku. Karena many to many, nah ini kan dipotong deh, dipotong, kita sisipkan tabel baru detail penjualan, lalu kita balik relasinya. Antara buku dan pengarang ya, 1 buku bisa ditulis oleh banyak pengarang dan 1 pengarang bisa menulis banyak buku, many to many. Nah kan dipotong, kita sisipkan tabel baru dengan nama detail pengarang, kemudian relasinya kita balik, begitu. Oke. Nah nanti pencatatannya kayak gini, kenapa kok many to many itu tadi? Nah,
Di dalam satu nota itu kan bisa lebih terjual lebih dari satu buku kan. Nah, detail buku-buku yang terjual itu ini untuk menghindari multi value tadi. Gitu. Untuk menghindari multi value, nanti data-data barunya itu dimasukkan ke tabel baru, data penjualan. Nah, dalam satu kali penjualan terjual lebih dari satu buku. Gitu. Oke ya, ini penjelasannya tadi. Nah, ini mungkin ada latihan, ya saya mohon maaf ya karena waktunya udah habis juga, jadi terpaksa percepat. Jika memungkinkan nanti mungkin bab-bab, saya yakin pasti mungkin kurang jelas kenapa kok tiba-tiba muncul detail penjualan dan itu. Mungkin akan kita ulang lagi pada pertemuan minggu depan ya. Mungkin sebelum diakhiri, gimana? Mau nanya katanya ada tugas dari modul 2, Pak. Nah, modul 2-nya itu yang mana ya, Pak? Tugas modul 2 ya. Yang ngasih tugas siapa? Saya kan baru masuk kelas ini. Oh, Asdos, Pak. Maaf. Oh, Asdos. Nah, saya kurang tahu, tapi mungkin bisa ditanya, kalau yang memberi tugas itu dosen pekan kemarin ya, pekan kemarin siapa yang masuk? Budina. Ya, itu mungkin dia ditanya, karena belum ada informasi apapun ke saya terkait modul 2. Jadi begitu. Jadi ya mungkin ditanyakan langsung ke yang ngasih tugas sih. Itu mungkin. Baik, Pak. Terima kasih. Nah. Oke, ada lagi mungkin? Cukup? Cukup ya? Ya saya mohon maaf kalau kurang jelas dan sedikit tergesa-gesa di bagian akhir tadi. Ya mungkin kalau ada kesempatan akan kita review, terutama yang bagian many to many. Saya yakin masih mungkin, apalagi kalau pertama belajar database, pengalaman saya dulu ketika belajar database, bab ini yang termasuk yang paling sulit. Gitu. Jadi sebagai ininya ya mungkin akan kita ulang pada pekan depan, insya Allah. Atau mungkin setelah ini coba Anda buka lagi slide-nya, Anda baca-baca, tidak menutup kemungkinan kalau Anda browsing di internet, saya sarankan gitu, many to many relationship tutorial gitu misalkan gitu. Atau ini saya usahakan rekamannya akan saya unggah nanti mungkin kalau ingin belajar-belajar lagi dari video perkuliahan juga boleh. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kita jumpa lagi di kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.